Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Sejarah Peradaban Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Erberliana Tiana Putri. Saya Lida Fitri. Saya sekarang Wanyari. Saya Dinda Nurrasyidah. Kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Demak. Jadi, selamat menyaksikan. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan ini juga termasuk kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Nah, Demak merupakan bagian dari Kadipaten Kerajaan Majapahit yang tercatat sebagai pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Kadipaten sendiri adalah suatu bagian dari wilayah bawahan yang harus tunduk pada kerajaan. Lantas, bagaimana sih sejarah Kerajaan Demak itu sendiri? Nah, berikut ke pembahasannya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan ini sendiri dibangun pada awal abad ke-16 seiring dengan kemunduran Kerajaan Majapahit. Nah, pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang menjadikan sebagai pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Setelah Raden Fatah meninggal pada tahun 1518, Kerajaan Demak diambil alih oleh Adipati Unus, yaitu putranya Raden Fatah. Nah, Adipati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang dan julukannya adalah Pangeran Sebrangor. Saat memimpin Kerajaan Demak, dia berhasil membawa perubahan besar, terutama dalam bidang kemaritiman yang membuat Kerajaan Demak menjadi salah satu kerajaan Islam yang disegani oleh dunia. Lalu dalam sejarahnya, Adipati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis pada tahun 1521. Namun, dirinya meninggal pada pertempuran tersebut. Akhirnya, tahta kerajaan diberikan kepada saudaranya. Lalu, masuklah kita ke masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546, saudara Adipati Unus. Ketika menjabat sebagai Raja Demak, dia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Nah, pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakerta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Jayakerta kelak berganti nama menjadi Batavia, lalu Jakarta. Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546 karena terbunuh saat menyerang Panarukan Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Blambangan atau dalam kurung Banyuwangi. Wafatnya Sultan Trenggana membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan. Dan selanjutnya adalah masa kemunduran Kerajaan Demak. Selanjutnya masa kemunduran Kerajaan Demak. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana. Sunan Prawata lalu membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap pusat kekuasaan Demak. Lalu ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayah Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Namun ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh oleh Arya Panangsang, putra Surowiyoto pada tahun 1547. Arya Panangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Dia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, penguasa Jepara, karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Arya Panangsang berkuasa hingga tahun 1554 ketika ia terbunuh oleh Ki Ageng Pamanah dengan menggunakan keris Kyai Setan Kober yang diberikan oleh Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pamanah adalah ayah dari Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram Islam. Kematian Arya Panangsang pun menandai surutnya Kerajaan Demak dan berpindah kekuasaan ke Kerajaan Pajang. Jadi kesimpulannya adalah Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam yang pernah berkembang di
Indonesia. Kerajaan ini juga termasuk kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-16 Masehi seiring kemunduran Majapahit. Pendirinya adalah Raden Patah. Setelah Raden Patah meninggal pada 1518, kerajaan Demak diambil alih oleh Adipati Unmus, yaitu putra Raden Patah. Dalam sejarahnya, Adipati Unmus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis pada 1521. Masa kejayaan kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggana, saudara Adipati Unmus. Ketika menjabat sebagai Raja Demak, dia berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Namun, setelah Sultan Trenggana wafat pada 1546, membuat tampuk kepemimpinan kerajaan Demak diperebutkan. Pada akhirnya, tahta kerajaan Demak diambil alih oleh Arya Penangsang yang berkuasa hingga 1554 sebelum akhirnya ia terbunuh oleh King Ageng Pemanah. Dan kematian Arya Penangsang inilah yang menandai runtuhnya kerajaan Demak dan berpindah kekuasaan ke kerajaan Pajang. Itulah tadi presentasi dari kami, kelompok 3. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.